Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Coach Mungkin Sudah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang marketing, khususnya tentang marketing mix. Bagaimana produk atau jasa teman-teman bisa memiliki nilai tambah yang luar biasa dan memiliki harga yang stabil, tidak berada di red ocean tapi ada di blue ocean. Salah satu strateginya menggunakan marketing mix 4P yang sudah familiar buat kita, yang diberikan ini oleh Philip Kotler, Bapak Marketing Internasional. Saya akan coba bahas itu dan menggunakan contoh nyata dari satu produk atau bisnis yang ada di Indonesia, yaitu minuman, jus, bar, and smoothies. Ada yang tahu apa? Yes, Bus. Keren. Ini ternyata minumannya segar, teman-teman. Wow. Wow, segar. Bus Juice Bars. Ini adalah brandnya. Sudah diregister. Lalu sudah diregister di Indonesia. Walaupun ini adalah worldwide, sudah ada di international worldwide, di dunia ada banyak. Ini asalnya dari Australia. Dan ternyata di Indonesia ada lebih dari 50 gerai, teman-teman. Ya kalau saya lihat di websitenya ya. Dan ini adalah produknya, clear. Produknya adalah Juice Bar Indonesia dan sudah diregister. Ya, minuman. Nah, pastikan teman-teman kalau punya produk atau service atau brand apapun diregister. Karena suatu saat nanti brand akan menjadi intangible asset yang nilainya insya Allah akan lebih besar dari aset yang sebenarnya. Karena kita punya brand. Ya, punya brand yang diregister. Percaya sama saya, lakukan register sekarang. Mumpung ada kesempatan buat yang unik namanya, yang tidak ada yang sama, register aja. Ya. Lalu ini dari produknya, package-nya juga unik ya, warna hijau sesuai dengan grainnya hijau, gitu ya. Nah terus dia di package-nya juga ada yang menggelitik buat saya, karena ada tulisan Have the Last Laugh. Jadi kita tertawa terakhir. Tertawa terakhir. Teman Love Life's Little Boost. Di package sudah melibatkan emosional. Boleh teman-teman kalau punya usaha minuman, kasih tagline di bawahnya doa atau ucapan motivasi atau coach motivasi, boleh. Bebas aja ya. Ini boleh. Jadi bebas nih kalau kita mau bikin begini. Tapi ada sesuatu yang unik ya di bus, mulai dari produk dan busnya. Nah lalu yang kedua teman-teman, place-nya. Bus ini menempatkan segmentasinya adalah menengah atas. Maka dari itu tempatnya bus jualannya di mall-mall yang menengah atas. Kebetulan saya di mall di Kota Timur, jadi dia di menengah atas. Dan perilaku konsumennya yang suka minuman kesehatan, yang benar-benar ingin merasakan kemurnian dari jus. Gitu ya. Jangan lupa kualitas dari kualitasnya juga dijaga ya. Produk kualitasnya dijaga dan price-nya di menengah atas. Dan price-nya juga karena place-nya tadi di mall menengah atas, yang segmentasi mall menengah atas, price-nya juga menengah atas. Harganya juga lumayan mahal. Satu botol ini, satu cup ini kurang lebih 79.000 yang original. Lalu promosinya, marketingnya menarik bus ini. Marketingnya bus sudah ada di melalui website, dia promosi, ada di Instagram juga dan media sosial lainnya. Nah, dan menariknya untuk marketing, salah satu untuk meng-engage dari customer-nya, bus ini pakai namanya Vibes Club Bus. Nah, jadi kita bisa register, nanti dikasih barcode. Setelah kita register nanti dikasih barcode, jadi kita jadi membernya bus dan kita ada poin di sana setiap pembelian. Nah ini sebenarnya untuk meng-engage customer, dan dia juga sebenarnya sudah menyontek sih apa perilaku customer, berapa kali si customer ini beli dalam satu minggu. Jadi data itu penting banget, database. Jadi jangan lupa teman-teman kalau punya usaha, upayakan sama marketing mix-nya, jangan lupa fundamentalnya dan diregister brandnya, dan upayakan kita punya customer sadar. Ya, ini penting banget. 3 hal ini penting banget. Nah itu salah satu marketing yang perlu kita miliki, minimal fundamental sekali. Nah, teman-teman kita coba boleh lihat perbandingan minuman-minuman jus yang ada di pinggir jalan saat ini. Mereka
rata-rata tidak menggunakan brand. Mereka sekedar jus aja. Brandnya mungkin ada di nama jusnya, di tempatnya, tapi tidak ada branding. Ya, jadi ini perlu kita. Oke, kita sekarang boleh bandingkan teman-teman yang ada di minuman yang ada di pinggir jalan. Mohon maaf ya, mereka hanya sekedar nama di boots-nya aja, tapi tidak memberikan brand. Banyak sekali ya, masih banyak ya, tidak memberikan brand di cup-nya. Memang ada cost di situ, tapi jangan lupa brand itu sangat penting sekali, karena brand itu yang tadi saya bilang, itu adalah intangible asset yang nantinya akan menjadi nilai tambah ketika bisnis teman-teman akan di-scale. Penting banget. Dan sekarang brandnya harus ditumbuhkan ya teman-teman. Dan ada sesuatu yang unik yang perlu kita lakukan di sana. Dan kadang kalau udah bujus aja, tidak memberikan data, tidak punya jalan ya. Dan kalau kita boleh bandingkan harganya mungkin dengan yang ada di jus bar Indonesia ini jauh, bisa hampir 5, bahkan ada yang sampai 7 kali lipat. Ada bahkan 8 kali lipatnya gitu ya. Nah, inilah uniknya ketika kita benar-benar menginginkan bisnis kita sustain, tumbuh, berkelanjutan, ya, dan berkah tentunya, karena kita sebagai pebisnis bukan hanya sekedar memikirkan profit, ya, tentunya kalau kita membuat source profit, tapi juga memikirkan namanya beneficiaries, memberikan manfaat buat banyak orang kan tentunya. Maka dari itu kita harus fokus mengembangkan usaha kita mulai dari marketing mix tadi. Ya teman-teman, itu saja dari saya sementara ini. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan kalau teman-teman ada yang mau komen, ada yang mau diskusi langsung, boleh DM saya, boleh WhatsApp saya. Dan jika ada produk atau jasa yang ingin direview, boleh berikan informasi kepada saya. Insya Allah saya akan review. Ini baru fundamental marketingnya, belum saya masuk ke sistem operasionalnya. Karena kalau dalam bisnis, ingat 5 pilar manajemen di video saya sebelumnya, yaitu kita harus paham tentang marketingnya. Sebagai business owner kita harus paham marketingnya, kita harus paham tentang sales, strategi salesnya, strategi operationalnya. Yang ketiga, yang keempat tentang human capital, yang kelima tentang financial. Jadi kita sebagai business owner kita harus paham tentang strategi ini dan bagaimana akhirnya kita bisa mengembangkan bisnis kita untuk menjadi jauh lebih baik di masa yang akan datang. Oke teman-teman ya, nanti kita kupas beberapa hal dalam video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, sukses selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.